terutama duo nih, format duo, karena kan kalau chemistry lu nggak ada, kelar menurut gue ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh oke, kita jalan? Halo, selamat datang di podcast Taman Kakak-Kakak. Kali ini kami kedatangan kakak-kakak dari kakak, karena Taman Kakak-Kakak. Oke, Nord boleh memperkenalkan diri. Ini ada Lebih kakak siapa dan lanjut, kakak siapa? yang mana kak, yang mana kakaknya, yang mana adiknya? Jadi saya kakaknya. Perkenalkan saya Gina, vokalisnya Nord, dan ini adik saya Mas Arif sebagai gitaris Nord. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Kenal semuanya. Santai aja. Santai aja Mas, santai. Oke. Oke, Nord. Ya. Menurut gue pribadi ya, setelah mendengarkan dan musik-musik kalian, gue pribadi langsung wah, gue ngerasa ini the next big thing nih. Gue pribadi, karena gue apalagi melihat kalian beberapa kali kan, gue lihat kalian perform gitu. Kita manggung berapa kali soalnya. Iya. Bareng ya kalian manggung ya? Iya, bareng. Sama band lo? Iya, pernah juga sama Baking Soda. Nah, boleh diceritain dulu nggak? Gue pengen tahu apa proses lahirnya si Nord ini. Oke. Sesar. Cesar ya? Soalnya kenapa nggak bisa normal tuh waktu itu? Kenapa kita nggak bisa normal ya, Mas? Aku juga bingung. Ya, jadi awalnya tuh kita ketemunya di Adams waktu itu. Jadi gue sempat jadi keyboardisnya Adams dari 2018. Mas Arif itu FOH ya Mas ya. Jadi megang depan. Terus kita sama-sama di Adams beberapa tahun, ngobrolnya ya gitu aja sebenarnya. Udah gitu sampai akhirnya gue cabut. Mas Arif cabut duluan dari Adams. Terus gue tuh penasaran pengen belajar bikin lagu sebetulnya. Karena gue tuh punya band lain juga dulu. Tapi gue ngerasanya gue belum bisa bikin lagu yang menurut gue tuh oke gitu di menurut diri gue sendiri ya. Karena kayaknya kayak masih kayak terlalu monoton, kayak terlalu biasa aja menurut gue. Terus gue nanya Mas Arif, kita udah sempat ngobrol beberapa lama kan selama di Adams. Terus gue mau minta tolong ajarin bikin lagu sebenarnya pertama kali. Les? Lebih ke Mas, kalau bikin lagu tuh mulai dari mana sih? Oh. Kalau gini Bayar gimana? uang pangkal. Bayar uang pangkal. Iya, ada uang pangkal. Oke. Uang gedung. Uang gedung, benar. Terus jadi ya gue ke studionya Mas Arif ya. Terus ya nongkrong dulu apa segala macem. Tapi Mas Arif ngiranya gue mau solo. Padahal gue nggak mau. Gue maunya ngeband karena gue ngerasa kalau gue sendiri kayak gue nggak bisa deh. Gitu. Terus gue kekeh lah, pokoknya gue ngeyel banget. Pokoknya gue maunya Mas Arif jadi gitaris gue. Dengan catatan waktu itu kita udah ngerekam berapa lagu, cuma ternyata Mas Arif masih berpikir gue tuh mau jadi solois. Sedangkan enggak. Kalau misalnya nggak mau ngeband sama aku ya udah nggak usah rilis lagunya gitu. Jadi lu sebenarnya terpaksa, Mas? Banget. Gue suka juga sih sebenarnya dulu, mana gue datengin rumahnya pula kan. Lu tuh bener-bener saking gue pengennya, maksudnya gue pengen belajar bikin lagu dan gue pengen punya musik gue sendiri. rela tuh sebetulnya. datang ke rumah Mas Arif. Iya, enak juga sih dikasih makan mulu gue di situ. Jadi kayak, Gina makan, Badui itu istrinya Mas Arif. Jadi gue setiap Jumat tuh gue datang ke sana, terus kayak si hari ini makan apa ya? Gitu. Studionya di? Studionya di Walang Baru di Priok. Oh, Utara. Makanya namanya Nord. Betul. Oh gitu. Betul. Jadi Nord itu bahasa Belanda. Karena gue sastra Belanda UI dulu. Kita nyari namanya juga. Ya pertamanya namanya Nala. Oh Nala, awalnya harusnya namanya Nala gitu. Oke. Nama temen kita Ada kawan kami. Fotografer ya. Kadang dulu. Oke, enak pakai nama temen deh gitu. Terus Nala begitu kita publishing kita kan Aquarius. Begitu di Aquarius dicek banyak banget tuh keluar Nala. Terus di situ ada teman kita juga. Nah, ada namanya Nazarudin Nur. Orang Nazarudin Aquarius. Nur. Iya. NOOR. Namanya Nord. Nazarudin Ini Nur. kan teman kita juga, nama dia aja kita pakai, Iya, tambahin D. Kenapa nggak Syamsuddin? Lo ada teman namanya Syamsuddin nggak, Mas? Nazarudin tadi. Oh, seru banget tuh.
tapi Nasar udah ada. Iya, Itu beneran langsung di situ ditulis diketik ya udah itu namanya Noord tambahin D. Gue sempat bikin beberapa pilihan sih sebelumnya, nggak ada serius. bahasa Belanda, Zonnebloemen, apa gitu, pokoknya nama bunga yang gue suka atau nama warna gitu. Cuma Noord, Mas, Noord itu utara. Oh oke, udah selesai. Oke. Itu karena buru-buru kita harus masukin Iya, berkas. Gue ke masih apa memastikan nih, tadi kisah Samsudin Nur beneran apa enggak sih? Beneran. Nazaruddin Nur, bener. Oh, Beneran, itu ada dia. orangnya. Ada orang. Aquarius. Bukan orang sih itu sebenarnya. tuh kan. Enggak Dia orang. bercanda mulu soalnya nih. Beneran, ini Si serius. Mas Arif nih. Serius kok, ini serius. Oh bener. Oh, Oh, rumahnya nggak jauh dari sini kalau mau. kita Habis samperin ini, aja habis ya. ini mampir ya? Iya, kita Habis ini kita konfirmasi deh si Nazaruddin. Tapi sama Mas Nasruddin itu diizinin? Iya kan bukan Nurnya. Oh iya betul. iya kan ditambahin jadi Noord. Nor. Jadi kalau gue mau minta izin, gue minta izin ke seluruh orang Belanda. Berarti. Boleh Iya, nggak iya, gue pakai betul. kata Iya, iya, iya. Nord gitu kan? Walaupun jadinya banyak yang ketukar sama NORD ya, merek keyboard. Jadi kayak Oh dikiranya betul. Nord Stage ya itulah. Cuma gue pastikan ini Nord, bahasa Belanda artinya utara karena studionya di utara dan gue sastra Belanda gitu. Oke. Jadi Nord itu lahir di Nord, utara lahir ya. di utara. Jakarta Betul. Utara Gue maksudnya. lahirnya di selatan sebenarnya. Kan Namanya oh namanya lahir di selatan. Oke. Oke. di Aquarius. Iya benar. Ya karena buru-buru. Oh Oke, Mas. iya. Aku Oke. sakit. Kan kalau apa? Dari kan gue sempat ini ya. Ya sebelum ketemu kalian kan gue denger musik kalian. Genre kalian apa sih? Ngawangkor. Itu apa ya kita juga Nggak tahu nggak sih. tahu sih. Karena berangkatnya dari lirik aja. Liriknya dia terus ya liriknya begitu kan, lirik stres kan dia kan memang. Stres mulu. Lirik stres. Stres mulu kan. Gue sih juga Jadi pertama udah bawa lagu, jadi terus tapi akhirnya direvisi. bilang nulis aja lagunya baru. jelek, Ya, lagu bilang. jelek pas pertama. Lagu Gue pertama nggak gue ngerti sih, lebih jelek. tepatnya gue nggak ngerti. Terus gue bilang, lu tulis lirik beneran terus ceritain gue tentang apa? Nanti siapa tahu gue tahu bagaimana lagunya gitu. Jadi dia selalu datang Jumat itu sekitar jam 1 siang nyampe bawa lirik baru. Setelah Jadi sholat Jumat gua- tuh berarti ya? Ya, Setelah sholat dia khotib soalnya. Oh, pantesan. Terus sambil makan biasanya lihat lirik nih tentang apa terus dia Gue cerita, cerita. gue curhat lah kalau gitu. Cerita. Ayo udah sambil dikira-kira gitu lirik ini enaknya gimana gitu nyampeinnya itu tanpa pegang instrumen sebenarnya. Iya, Oke. Nggak ada, jadi cuma ngomyangnya gitu nyanyi Nah, baru itu cari tuh. gitarnya. Setelah lagu direkam pakai handphone atau apa gitu ya macam-macam sih, ada yang dia kirim terus gua ngapalin 4 baris biasanya di jalan lagi macet atau apa terus gua rekam di handphone sampai rumah baru cari gitarnya. Nah itu hal yang buat gue tuh bingung karena gue kan backgroundnya kan klasik kan ya. Gue dari kecil sampai SMP tuh gue les piano klasik, terus gue udah ngajar dari SMA. Gue ikut Adams, terus gue ngeband juga di 90. Seinget gue tuh kalau bikin lagu biasanya kalau di 90 itu di band gue satu lagi itu kita bikinnya dari chord dulu. Oke. Jadi dudukan chord dulu, kayak misalnya kita mau intronya kayak gimana, terus verse-nya gimana, bridge gimana itu ditentukan dari awal. Kemudian masuk si nana-nananya, baru masuk ke lirik gitu. Nana tuh apa sih? Nana tuh kayak notasinya, misalnya Oh, nana, oke. nana. Nah, itu dipaksakan dimasukkan ke dalam si dudukan chord yang udah ada gitu. Makanya gue dari dulu, makanya akhirnya gue penasaran kok ada beberapa notasi bagus gitu ya, misalnya kita denger di lagu-lagu, gimana caranya sih bikin notasi yang bagus, karena buat gue memilihnya tuh susah banget. Ketika gue udah punya chord, gue suka chordnya, gue jadi punya notasi yang terbatas gitu. Jadinya gue maunya di sekitar situ doang. Nah, Mas Arif waktu itu pas kita bikin Nord, jarang dia udah tahu chordnya apa. Oke. Jadi biasanya Mas Arif tuh akan ngasih ke gue notasinya dulu dari lirik gue. Terus baru setelah itu kita cari notnya. Jadi Mas Arif cari di gitar, terus Cari gue chordnya. cari chordnya di gitar, kemudian gue cari di keyboard. Jadi kita nggak pernah tahu chordnya apa di awal, yang kita tahu cuma notasinya. Dan itu datangnya ke Mas Arif gitu. Jadi ya tugas gue selama di Nord itu adalah memastikan chord ini bisa gue mainkan di keyboard apa enggak, masuk akal apa enggak gitu doang. Tapi untuk notasi-notasi kita bisa ada beberapa yang kita berdua ya Mas ya, tapi Ya, ya ada yang banyak nasi cara lah. bebek. Nasi bebek tuh apa? In here. In here. Jadi kita ya gitu ya. Nasi Nasi bebek. bebek. Jadi gini. Jadi bawa lirik ini. Coba tolong di Lo lagi makan nasi bebek, terus lo bikin jelaskan. lirik
Bukan, Gimana? liriknya udah jadi. Liriknya Oke. udah jadi, Notasinya di datang pas buku, liriknya gue pangku, Heeh. gue ambil makan nasi bebek, Enak banget nasi Terus- bebek Walang Baru. terus udah sambil makan nyanyi, Iya. cek gitar, oh di situ, ya udah selesai makan, Take. ya, jadi lagu. Jadi Oh itu cepat banget ini. nasi bebek inhir makanya kita bilangnya. Nasi Kayaknya bebek. gara-gara nasi bebek tuh Memang. cepet tuh ya. Memang, Itu memang. emang ada Ada macam-macam sih. Pokoknya Ada isinya tuh nasi bebek semua tuh. lagu tuh dari nama makanan atau minuman kopi gitu misalnya kita lagi jajan. Oh. Nah itu dijadiin sebagai draft awal sebelum Oke. sebelum misalnya ada judul lagunya karena kan judul lagu kan gue belum tahu pasti kan gue nulis dulu yang panjang ceritanya gitu nanti baru dipasin suku katanya itu kalau udah datang notasinya gitu. Jadi memang buat gue sendiri kayak bikin lagu kayak di North itu pertama kali juga di hidup gue. Banyak cara sih. Mungkin yang lain pakai solmisasi notasinya dulu Solmisasi, atau iya. chordnya udah ada dulu. Kebetulan aja kalau gua nggak bisa kalau nggak ada liriknya, jadi nggak tahu Oke. suasananya, nggak tahu moodnya, Ah. gua nggak tahu mau menyampaikan apa gitu, gua nggak kebayang cara nyampein kalimat. Kalimat kayak gini nyampein ke orang tuh sebaiknya bagaimana? Oke. Iya, nah itu tuh yang memang kayaknya gue sendiri selama gue bermusik gitu, gue tuh nggak pernah menyadari bahwa harusnya lirik itu tuh berasanya bagaimana ke orang. Jadi gue taunya ya chord itu pasti ada notasinya, notasinya dari mi fa sol si do di chord tersebut. Jadi makanya ketika gue bikin itu akan yang chordnya dulu, notasinya apa dulu, lirik ini masuk gak ya? Dan itu kan jadinya kayak puzzle yang susah. Iya, Gitu. iya, Bisa iya, jadi iya, ternyata nuansa yang gue rasakan maksudnya bukan di chord itu gitu. Padahal sebenarnya harusnya dari notasi. Masih belajar sih gue kalau notasi ya, pelan-pelan. Gue tertarik sama tadi Apa? lagu-lagu sebelum jadi tadi yang lo bilang sebelum jadi ada judulnya kita asosiasikan dengan, Dengan makanan ya makanan, nasi atau bebek. minuman. Ada nasi apa bebek, lagi? Ada affogato. Avocado. Ada tuh, Ada banyak yang nggak bisa disebutkan sih. Oh gitu ya. Karena Karena terlalu aneh makanannya. Ya menunya ya. Menunya menunya. sebaiknya tidak disebutkan. Oh gitu. Ya, cuma ya tetap aja Judul nih. pertamanya biasanya berdasarkan makanan atau minuman apa yang sedang. pecel lele Menarik, Pecel lele, together. togetherness, enggak. Oh. Pokoknya adalah menu-menu yang sebaiknya nggak disebutkan, cuma minuman. Oke, oke, Makanan, oke, oke, oke. Jadi kayak ya itu nasi bebek tuh inhir, affogato tuh kayaknya silimi ya. Ya. Ta itu affogato. Terus Sama ada Lovin lagi- itu ada nggak? Belum. Make Mungkin album 2 ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi ternyata judul tuh di akhir Nah, gitu. lu kan tadi tuh lu bilang ya, gua sampai datang sama Mas Arif ajarin gua gimana sih cara bikin lagu. Iya. Berarti lu tuh udah banyak nyiptain lagu yang ini ya? Enggak, sebenarnya enggak. enggak? Gua enggak pernah nyiptain. Up dulu waktu band memang bikin lagu, terus gua berhenti 2005, terus kerja di studio, produksi. Kadang-kadang masih bikin lagu. Cuman enggak pernah benar-benar bikin lagu untuk dirilis sebenarnya. Makanya sebenarnya dia aneh, seharusnya kalau ke gua mungkin belajar produksi mungkin lebih masuk akal. Ya. Cuman dia bilang mau bikin lagu, aku pikir gua agak kalau bikin lagu tuh karena bebas ya caranya terlalu Iya, iya. banyak gitu, ya gue taunya yang itu gitu. Jadi harus ada liriknya dan ceritain gua Iya. tentang apa. Jadi kalau nggak tahu rasanya, gua nggak bakal ngerti Betul, musiknya betul, gimana. Tapi itu tetap persepsi kita gitu ya, Iya. bagaimana menentukan kalimat yang mau disampaikan, bagaimana chordnya, bagaimana suasana lagunya, itu persepsi kita. Mungkin buat orang bisa beda-beda gitu, tapi ya kita bikin lagu buat kita sendiri itu pertama. Berarti bisa suka-suka lah ya kalau buat diri sendiri. Iya. Nah, mungkin karena gue suka ininya kali ya kayak maksudnya kayak gue bikin sesuatu nih tulisan gue sendiri ya, maksudnya gue di buku gue bikin sesuatu cerita gue, kemudian itu jadi lagu. Dan buat gue itu experience yang berarti cerita gue itu ada bentuk lainnya, yaitu lagu gitu. Karena buat gue dulu nggak pernah benar-benar kebayang ya, karena gue bisa bikin tulisan, gue bisa bikin puisi, gue bisa bikin sajak karena kita anak sastra ya. Terus tapi gue nggak pernah nyangka bahwa ketika itu ditransform jadi lagu, gue masih bisa ngerasain lagi ketika gue dengerin lagi gitu. Jadi gue mungkin datang lagi terus dari selatan ke utara karena gue mau experience itu lagi gitu. Sampai akhirnya jadi satu album. Udah untung Mas Arif mau ngeband sama gue. Nah itu tadi, Untung lagi. untung Mas Arif mau. Maksudnya bikin band itu kan susah ya, maksudnya Iya.
Nggak perlu daftar SIUP, TDP. Iya Nggak sih, usah. nggak perlu juga. Tapi emang ke Ngapain, kelurahan harus. ngapain. Kalau nggak salah di Sdukcapil. Tanda tangan RT RW kalau nggak salah perlu ada sih. Nah, terutama duo nih, format Iya, duo, iya. karena kan kalau chemistry lu nggak ada, kelar menurut gue ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh oke, kita jalan nih. Karena kan kalau gue lihat kayak kalian berbeda ya. Mas, Iya. Mas, lu kan kayak rock banget nih Mas. Sementara lu kan klasik tadi lu bilang. Oh iya. Kenapa iya. kalian bisa cocok? Nah, coba. Enggak sebenarnya Kita nggak nggak cocok. Nggak cocok ya? Oh gitu. Nggak cocok. Oke. Ya udah kalau gitu. Banget. Parah, kita tuh beda banget, parah. Nah, kalian beda banget, tapi akhirnya menjadi duo yang ketika perform dan di lagu-lagu dari yang gue dengar ya, perasaan gue ya apa ya ada chemistry-nya gitu. Nah, itu kan Mungkin karena gimana? keseringan makan dan nongkrong bareng kali ya. Ah. Maksudnya ya gimana kita banyak, gue ke rumahnya, gue dikasih makan sama Mbak Dwi sama istrinya Mas Arif, ketemu anak-anaknya juga, gue kayak gue udah nyaman gitu, Ya, maksudnya sama iya. tentunya sama Mas Arifnya juga gitu, kita bermusik barengan juga menyenangkan buat gue. Terus ya alhamdulillah cocok sih, maksudnya cocoknya di musik, Ya, ya. yang lain mungkin enggak. Gua Ya nggak berarti tahu. ada apa mungkin referensi musik kalian gitu yang Oh, menyamakan sampai akhirnya ayo Lain bisa nih banget gue. sebenarnya. Oh, lain juga ya? Lain banget. Paling kita nyambung cuma di mana ya Mas? Jadi di awal dia nyanyi terus lo coba latihan pakai misalnya gue kasih referensi, gue bikinin playlist Oh iya, dari lagunya playlist A, B, gua belajar. C, misalnya oke lo harus bisa lebih tight, harus bisa begini gitu, itu pakai playlist gue bikin. Mungkin itu jadi persilangan ya. Cuma sebenarnya apa yang didengerin waktu datang pertama itu beda banget. Beda banget. Ada lagu gua. Jauh banget. Gue kalau inget Dan gue juga nggak apa ya, nggak pernah kebayang main musik tapi lagi. justru itu mungkin memperkaya Hasanah, anjay Bisa Hasanah. jadi ya, karena hidup gua, maksudnya di gua gitu, misalnya yang gua denger lagu-lagu yang gua dengerin dari kecil atau pas gua udah ngeband gitu, bisa jadi beberapa ada irisannya sama Mas Arif gitu, cuma nggak banyak sih. Ya. Lebih malah banyaknya irisannya di lagu-lagu nyokap gua gitu. Misalnya Mas Arif dengerin playlist apa, terus kita belajar notasinya, misalnya notasi ini cakep gitu, terus kita baru belajar ini bisa dimasukin gak ya di album berikutnya gitu misalnya, atau di lagu yang ini. Jadi emang dari notasi sih kayaknya. Jadi mungkin juga faktor utamanya kenyamanan ya, Iya, Shay. iya. Heeh. Bisa jadi. Nah ini Atau karena gue dikasih makan aja sih. iya, atau lu kasihan aja kali sama dia ya? Ah, Udah iya. datang jauh-jauh. Iya ya Mas. Nekat Sebenarnya banget ya. gitu ya. Canda. Akhirnya terungkap. Terungkap Apa biarin, alasan emang ya. aku kasihan, asik. Mas, berarti lu baru ngeband lagi ini setelah 2005? Iya. Terakhir 2004 2005 lah. Karena kerja di studio kan gue pikir aneh juga kalau gue ngeband terus ya studio tahun segitu kadang pulang 2 hari 3 hari di studio kerjaan gitu, jadi wah ya udahlah gue berhenti main musik. Dan di studio kan tetap urusannya produksi musik juga, mixing, recording, produce juga. Jadi berhenti. Nah begitu ini selesai, gue pikir ya kayak hari-hari biasa lain aja gue produce gitu. Ternyata nggak mau, karena di kepala gue sebenarnya ini cocok nih kalau yang main gitar si A, si B, atau siapa, gue udah sempat kontak beberapa nama gitu. Nggak mau dia. Mau. Lo yang nggak mau? Gua nggak mau. Nggak Jadi- tahu alasannya Jadi apa. bukan Mas Arif yang main gitar, ya udah nggak usah dirilis sebenarnya. Malah kita udah rekaman dan udah, maksudnya rekamannya seminggu sekali ya. Kita rilis tuh dulu seminggu sekali, bisa 2 minggu seminggu, 2 sekali. minggu sekali rilis. Terus udah rilis, terus kayak Mas Arifnya masih yang mau ngeband gak ya gitu. Gue kayak ya udah. Sebelum itu terjadi ya, sebelum itu rilis, maksudnya itu rekamannya kan kita lumayan cepet kan, karena bisa jadi di hari yang sama kita finaling gitu, finalisasi notasi, udah gitu finalisasi vokal gue bakal gimana, itu bisa besoknya udah jadi beneran, tinggal di-upload gitu. Cuma Mas Arif masih yang kayak, udah lah lu ngeband nama ini aja Dut gitu misalnya. Nggak mau gue maunya Mas Arif yang main gitar. Titik. Titik. Gitu ya. Kalau bukan Mas Arif yang main gitar, gue nggak usah bikin apapun. Ya udah gue nggak usah deh gitu. Tapi lu kangen nggak Mas sebenarnya Mas? Ngeband tuh? Ah iya, aku nggak pernah nanya. Iya kangen sama band gue yang dulu lah pasti. Iya yang dulu. Cuman intinya sebenarnya gue seneng main musik, pasti seneng. Tapi gue bilang udah lu main sama siapa? Ini satu waktu kalau gue pengen mainin lagi lagu-lagu ini, ya lu datang sini Ella gitu, gue pengen mainin lagi di studio di rumah aja gitu. Gak mau. Karena maininnya sih seneng gue, maininnya seneng. Cuman kalau harus
keluar lagi, live lagi gitu kayak terlalu Capek. ya pinggang masuk Gua angin. masih banyak yang seumur Mas pada ngeband. Udah deh. Pinggang masuk angin duduk. Waduh. Serem juga. Macem. Tapi band lu dulu apa sih Mas? Boleh nanya nggak? Oh, band-bandan aja biasa dari plastik deh. Band-bandan biasa. Band-bandan dari plastik. Ya, kalau Gimana gini Nggak tuh? pernah bener-bener serius. Oh. Maksudnya kita serius ngeband. tapi Enggak, nggak gue pernah. tadi mikir karena dulu ada band namanya Plastik kan, gue kira Oh, lu Oh, plastik enggak. gitu. Enggak Ini dia pernah bercanda. bener-bener rilis. Ada beberapa kompilasi, cuman gitu aja. Oke. Cuma seneng main aja dulu satu band gitu. Nggak pernah bener-bener niat untuk punya rekaman gitu, tapi nggak kita rilis juga. Oh. Sesukanya banget waktu itu. Terus akhirnya harus ke studio, gue pikir ya gitu. Karena kerjaan, harus sama-sama di musik, gue di dapur aja gitu. Emang lo orang belakang layar banget lah ya. Belakang apa? Belakang panggung. Di dapur. 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 Pas wortel sama bawang. Wortel, bawang, kentang, seledri. Ya. Ini belakang. Gitu tuh ya. Iya kan? Iya bener. Si album yang North ini judulnya adalah Self-Titled North juga. Oke. itu ada berapa lagu? Ada 9 ya Mas ya. 9. 9 lagu dan itu artworknya semua yang bikin anaknya Mas Arif. Oh iya. 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 Supaya nggak Keren. bayar ini lagi ya Mas. Ngirit aja sebenarnya. Ngirit tuh Ayo gue bayar ya. Emang bayar, cuma kan beda lah kalau kita hire orang lain gitu. Ini kan Bayar uang sekolah, Iya, makan, atap di atas kepalamu. iya. Nah itu biasanya anaknya Mas Arif akan nanya, Tante Gina ini ceritanya soal apa? Nanti gue ceritain gini. Kemudian nanti dia akan bikin artworknya. Kemudian ya itu setiap lagu jadinya ada artworknya. Itu anak gue yang gede. Anaknya Mas Arif yang paling gede. Senang anaknya gambar, tulis Oh. juga. Oh berarti sama kayak lo suka nulis juga? Anaknya Mas Arif. Iya, malah kayaknya jagoan anaknya Mas Arif sih. Oh ya? Gue kayak wow. Ya maksudnya gue seumur anaknya Mas Arif kayaknya belum segitu. Seinget gue ya. Berapa sih umur yang anak paling Siapa tua nih? umur berapa? SMP 17 mau 18. 17. Gue kayak 17 gue masih lah gitu. Dia Iya, benar juga. Nulis novel gitu. Oh, iya. Bikin artwork buat novel. Gue pernah baca salah satu emang wow. Gue umur segini Nulis, bikin artworknya juga. Iya, iya. Terus bikin Oke. lagunya Asli. gitu-gitu dia. begitulah. Gue sih ngerasanya jadi gue anak keempat sih. Kalau di rumah Mas Arif ya dikasih makan, dikasih jajan. Jadi band keluarga lah ya sebenarnya North itu ya. Dari keluarga. Band keluarga. Iya. Jadi total kelar itu album si North ini berapa bulan? 3 ya. 3 bulan doang 3. sih sebenarnya. Ya, cuma seminggu sekali. Seminggu sekali. Kok bisa ya? Maksudnya proses yang cepat itu apakah karena benar-benar inspirasi mengalir dengan deras? Begitu sih rasanya. Begitu. Berarti emang energinya lagi ini ya. Mungkin karena stok cerita Meluap. gua juga lagi Ah, banyak di momen itu ya. Maksudnya gua nulis lagi banyak, gua punya banyak experience gitu di Pokoknya kalau hidup lagi susah banyak ceritanya lah. Tapi berarti beneran kayak lirik-lirik lo semuanya. Iya, maksudnya itu cerita gua, itu bisa jadi cerita temen gua, bisa jadi gua sendiri relate sama temen gua kemudian gua tulisin lirik, bisa begitu. Cuma ya semuanya perasaan beneran. Maksudnya gua nggak bikin untuk kayak ini supaya orang bagaimana gitu. Misalnya kayak sekarang pasar tuh lagi suka Oke. yang gini-gini cita-citaan gitu misalnya. Enggak sih, gue lagi ngerasanya gini sekarang. Kalau gue lagi stres ya gue stres. Jadi lu menulis apa yang sedang lu yang lagi gue rasakan rasakan di momen atau tersebut. mendapat inspirasi dari sekeliling Iya, lu lalu betul. lu tuangkan gitu ya. Dan akan susah kan misalnya teman gue cerita gitu tapi gue nggak relate, ya gue akan susah Betul, bikinin betul. lagu juga gitu. Misalnya ya, beberapa ya gitu. Kayak misalnya gue dengar cerita siapa, gue bikin versi gue gitu. Jadinya begitu. Ada nggak lagu favorit kalian dari album ini? Semua. Oh, karena anak ya. Anak sendiri. Nggak boleh Iya, pilih-pilih ya. iya, nggak boleh Gimana, ntar nggak ini boleh, ya, kasihan. iri-irian anaknya ya. Tapi kan Nggak bisa. kadang-kadang kan anak juga kayak ada nih kayak dia lebih oke dari anakku yang lain. Ada nggak sih? Atau nggak ada? Atau mungkin lebih oke, bukan lebih oke tapi kayak dia nih spesial karena apa, mengalami Oh, oke. apa, Oh ya itu yang terjadi tepat. karena apa gitu. Oh kalau yang spesial ini buat aku sendiri ya, buat gue sendiri tuh Hilang sih. Karena kalau Hilang itu kan lagu pertama yang direkam dan kayaknya itu juga awal mulanya North menurut gue. Hilang tuh. Nggak tahu kalau Mas Arif gimana. Apa judulnya? Nggak hafal judulnya. Disenandungkan, boleh disenandungkan. Yang mana Mas? Ntar aku yang kasih tahu. Sama lah. Sama Hilang. lah, Hilang Hilang. juga berarti. Mungkin Karena yang favorit prosesnya Hilang. ya. Karena proses dan momennya. Ya, dan maksudnya momennya. itu yang bikin kita mungkin mungkin bisa gitu, mungkin ya.
yang lain ya, tapi sama rata ya Iya. sayangnya sama setiap lagu. Iya dong. Cuma Iya. mungkin ya itu karena awal mulanya gitu. Kenapa dia? Baik, baik. Baik. Kalau format duo gini di Indonesia tuh banyak nggak sih? Nggak terlalu tahu ya, cuman Nggak hafal sih. tadi gue pikir mungkin pakai basis atau drummer gitu, Iya. terus Sempat kepikiran sih. Siapa ya? Gue janjian dari berdua ya susah. iya dari kemarin Berdua gue aja mikir. kita Iya. ini riuh. Rida Sita Dewi aja bertiga. Iya. Bahkan kalau di luar kan Ebit ya tuh di bertiga. referensi Mungkin gue dua juga setengah, mungkin. 2,5 ya. sih. Nah, Nah, formatnya sih Iya, format gini. mungkin pas bikinnya memang pasti berdua ya. Cuma pas untuk format live-nya dulu beberapa kita kepikiran sih Mas ya, kayak misalnya apa kita hire additional gitu. Oh, gitu misalnya. sempat kepikiran Sempat juga. additional bassist, additional drummer gitu. Mungkin cuma selama ini kita main Waktu sih sih. Iya. Untuk janjian, untuk latihan Iya, kayak iya, gitu-gitu. belum klik apa enggak Ya, gitu. jauh lebih nanti jauh lebih rumit. Gue pikir kalau main gimana caranya bisa kita mainin tangan kita aja berdua gitu. Mungkin bentuk live-nya nggak persis sama yang kita rilis. Iya betul. Cuman kira-kira gitu gambarinnya lah. Gambaran besarnya begitu. Gambaran lagunya gitu. Berusaha begitu. Kalau yang lain kan rata-rata misalnya berdua, tapi saat live mereka ada additional kayak Iya. Scholar. Ya, Scholar kan juga sebenarnya kan Reni Mungkin. sama Stella gitu. Tapi Iya, saat iya, live iya, ada iya. basis, ada drummer juga atau Stars and Rabbit. Stars and Rabbit juga. Stars and Rabbit, Itu juga iya. ada bandnya. Gitu. Sama mungkin karena format kita akustik ya. Jadi banyak yang ngira mungkin North itu mirip sama Bandanera mungkin. Oh iya benar-benar Sebenarnya juga mungkin lebih berdua. karena budget ya untuk hire additional. Berarti kalau kita udah budgetnya gede kita big Mungkin band. yang Big band. Big band, Pakai fire, orkestra. orkestra, Orkestra ya. gitu. Oh, Bisa. pokoknya spektakuler lah. Spektakuler lah Iya, pokoknya. itu doain aja kita dibayar cukup ya supaya kita bisa Amin, ngeband amin. segitu. Tapi berarti buat sekarang kalian tuh ngeband emang cari nyaman ya? Iya cari seneng sih, karena seneng mainnya gitu, makanya kayak panggung saat ini sih kayak panggung apapun tawaran gitu dari Baking Soda juga ada kan beberapa kemarin gitu, asik ngeband gitu, rasanya gitu aja gitu, asik ngeband kita bisa experience bareng-bareng lagi, maksudnya gue sendiri setiap bawain kan pasti beda ya state-nya gitu. Dulu tuh yang gue tahu kalau bawain lagu ya harus sama persis sama rekaman, baik itu di Adams atau di 90 di band gue. Sebisa mungkin sama rekaman gitu. Cuma ternyata ketika gue menor, oh ternyata di hari ini di lagu yang sama di hari yang berbeda gitu misalnya, gue bisa beda rasanya, gue bisa lebih sedih, gue bisa ternyata lebih marah di lagu ini gitu. Tapi kan gambaran besar lagunya kita berdua udah pasti yang paling tahu kan gitu. Kayak oh pas kita bikin dulu ceritanya kan ini gitu. Cuma ya jadinya ya gue seneng aja ngeband lagi nyanyi, main keyboard, Mas Arif gitarin gitu kayak gitu. Oh, ada Mas Arif kayak nggak tertarik gitu. Ada Gue pendewasaan nggak inget soalnya pas main gue ya. nggak inget apa-apa. Tapi ya. Apa dari yang tadi lu mikirkan pokoknya kalau harus sama dengan yang di rekaman. Enggak, nggak Sekarang pernah sih. ada pendewasaan diri Sekarang ya. gue udah lebih dewasa. Lebih dewasa. Ya. Nggak, lebih ke susah sih untuk sama gitu. Iya. Capek. Mau latihan seminggu sekali ya susah. Kita aja Betul. pernah pakai klik tuh cuma waktu kita di Lokananta ya Mas. Bahkan nggak pakai. Nggak pakai Lokananta itu nggak pakai. Kita nggak pernah pakai metronom. Jadi misalnya yang kalian denger, misalnya tadi kalian misalnya kalian nonton gue di mana gitu, nonton North di mana, terus bandingin sama rekaman bisa jadi beda total. Bisa jadi lebih lambat pas live-nya, bisa jadi lebih cepat pas live-nya, tergantung kita berdua lagi bagaimana hari itu gitu. Kalau pakai metronom, iya dia jadinya lebih stabil. Cuma gue khawatir gue jadi karena gue metronom tuh begitu di gue ya, di gue sendiri, tak tuk gue akan jadi terkungkung pada jangan sampai salah, jangan sampai gue miss gitu. Jadi ada tekanan Jadi tersendiri ya. Itu gue di diri gue sendiri gitu. Jadi kayaknya memang harus ada beberapa hal dari yang gue pelajarin yang gue lepaskan gitu, supaya gue nggak ngerasain apa-apa. Cuma susah sih. Maksudnya gue sendiri masih gue harus cari caranya supaya gue nggak terlalu begitu gitu. Ya. Semoga udah bener sih, nggak tahu gimana Mas. Sekarang Belum. Tapi ngomongin metronom tuh ya, gue tuh sempat baca-baca dan nonton gitu lah. Kayak ada beberapa musisi tuh yang memang ngerasa metronom tuh ngelimit ekspresi
kalian sebagai musisi nggak sih? Kalau buat gue itu tergantung, itu empirical ya, maksudnya tergantung masing-masing. Ya, Kalau gue tuh karena metronom kan jadi gak karena klasik ya. Dari kecil gue harus memastikan metronom itu pas sama apa yang gue mainin. Kalau di klasik. Di klasik, Oke. betul. Jadi misalnya dia temponya apa, ya gue dari awal sampai habis harus sesuai sama partitur. Nah di band di Adams juga pakai metronom gitu. Itu untuk memastikan kita nggak lari, memastikan kita semua bareng. Apalagi kan kalau band berempat gitu, kita harus mendengarkan metronom gitu. Nah tapi kalau di North karena ya kita ritmenya tuh hampir samar semua ya mas ya. Maksudnya kayak misalnya ada lagu Small Piece itu dia ritme dari awal sampai habis gitu gitarnya. Tapi gue sendiri di keyboard gue tuh sebenarnya mainnya nggak sesuai ketukan bisa jadi gitu. Jadi gue memastikan gue nyanyinya bener aja gitu. Kalau misalnya gue sampai gara-gara metronom gue jadi terlalu on bisa jadi salah gitu. Cuma nggak tahu gue juga sekarang masih sekarang enaknya begini. Nggak tahu nanti kalau ternyata kita butuh metronom untuk kenyamanan berikutnya gitu mungkin bisa jadi. Iya, tapi kalau gue pribadi juga maksudnya gue lebih iniin soal rasanya sih, maksudnya kalau misalnya walaupun tidak sempurna tapi gue ngerasanya nyaman dan nyampe di gue sih ya udah gitu. Nah gue tuh sangat nggak begitu dulu soalnya gue sangat rese gue. Maksudnya gue tuh bisa yang gara-gara gue salah sendiri itu gue bisa rese. Nah sekarang kan udah pendewasaan diri ya tadi ya. Udah gede. Udah gede. Gina udah gede sekarang. Oke, berarti Lo kayak tadi mau nambahin nih mas? Enggak. Oh enggak. Emang suka Saya gitu. cuma mau nyari ini tadi bakar rokok. Berarti kalau gue bilang ini kan podcast Taman Kakak-Kakak kan ngebahas taman bermain setiap narasumbernya ya. Tapi kalau kami bilang saat ini taman bermain kalian adalah di North, bener gak? Ya benar. Benar. Nah, di taman bermain ini apa yang membuat taman bermain ini sampai saat ini masih nyaman di kalian? Karena main. Karena rasanya kayak main. Karena main, iya. Maksudnya gue nggak ngerasa lagi kerja lagi gitu. Terus ya buat gue musik dulu mungkin karena gue ngajar gitu. Musik itu kerja, udah gitu ya mungkin cara gue juga salah dulu. Kali ini gue ngerasa gue nggak lagi kerja ketika gue bermusik dan itu aneh dan seru dan seneng gitu. Apa ini baru ya? Apa ya istilahnya ya? Apa? Iya ada gitunya loh. Penasaran kan bagaimana kalau North lagi tampil? Nah, abis ini mau main kan? Nggak usah. Nggak usah apa? Nggak usah, Ya udah lu kayaknya ternyata nggak main. Nggak jadi main. Main ya, main aja. Main gak nih? Karena Mas Arif udah, aku kan masih kecil, aku ngikut aja. Ya main ya. Main. Nah, Oke deh. abis ini North bakal mainin berapa lagu? 17. Wow, 17 lagu kebanyakan dari album yang albumnya 400 lagu. Album yang belum rilis. 3 lagu sih katanya gue denger ya. Tiga lagu aja berarti. Ya, kita lihat Oke. yang benar mainnya berapa lagu. Yang bener lihat aja dari nanti gimana. Untuk yang apa? Yang udah familiar dengan North atau yang baru punya ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kalian main abis ini? Selamat mendengarkan. Tapi maaf nanya dikit. Iya. Rilisnya kapan rencananya? Rilis yang mana nih? Dari yang mana? Albumnya tadi lu bilang belum ya? Albumnya sudah rilis. Sudah rilis. Gimana sih gua? Ya, gimana sih lu? Ya, gue juga nggak tahu sih. Album 1 udah rilis semua. Itu rilis di tahun lalu ya, 2000. Ya, kita lagi ngumpulin Oh, mungkin materi tadi buat yang gara-gara rilis satu ya kan? Oh iya Itu betul. dulu prosesnya Ya. begitu. kedua. Begitu Sekarang 9 udah kita jadi lock album. jadi 9 jadi kita lock batch jadi 1. batch. Kita bilangnya batch 1 Kita batch. Oh. Karena sebenarnya waktu pertama kita jadi berapa belas lagu. Ada ya, beberapa bener. belas, cuma kayaknya nggak cocok di batch yang 1. Nanti kita simpen aja dulu. Banyak alasan lah gitu. Ya gitulah di album 2. Nah kalau sekarang sih North lagi ada beberapa lagu lain yang kita kerjain buat album 2. Tapi entah kapan rilisnya. Jadi Semoga segera lancar juga. ya. Lusa Amin. paling. Mungkin Lusa ya? Cepet banget tapi kalau kayak gitu ya. Iya, bisa. Berarti sebenarnya stok tuh banyak ya mas ya? Lumayan, nggak banyak banget tapi Enggak. cukup untuk Tapi kita pokoknya kerjain nih dan kayaknya untuk energi North lagi bagus nih. Berapi-api. Berapi-api. Enggak ya mas? Padahal nggak berapa. Enggak ternyata enggak. Karena nggak Enggak terlalu ya? mikir aja sih. Ya udah nggak jadi. Ya udah, kita salah terus ceritanya. Salah, Aduh. udah. Jadi kami Karena nggak terlalu dipikirin ya. Iya. Jadi mau rilisnya kapan? Oh, kita doain aja lah ya bersama-sama. Terima kasih. Amin. Semoga 2, 3, lancar. 4, 7. Iya. Next sukses di panggung-panggung berikutnya nih sebelum main. Oh tadi udah ya pesan-pesan sponsornya. Pesan-pesannya selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Kalau Terima dari kasih. Mas Arif
pesan-pesannya? Apa tadi? Selamat mendengarkan. Selamat Mendengarkan mendengarkan. Selamat juga. mendengarkan. Sama Mas Arif punya bengkel. Nanti mampir aja di Priuk. Ya kan Mas? Ada. Serius. Aduh. Terima kasih. Bengkel AC. Bengkel AC. Terima kasih Nord kasih sudah banyak. datang ke podcast sama kakak-kakak. Thank you ya, Seru Nord. banget ngobrolnya. Terima Dan pastinya kasih. akan lebih seru lagi abis ini mereka Akan main. Selamat menikmati. Dan Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke. Dadah, Bye. terima kasih. Terima kasih. Aku tak perlu terjaga dari mimpiku bila tak ada hadirmu. Lelah berlari sembunyi dari nyataku. Tak ingin aku tanpamu, tangisan ku pilu. Tak mampu lagi ragaku, tak utuh lagi jiwaku. Gelap menari, membayangi relungku, runtuhkan asaku. Tak bisa kembali semua yang lewat dan pergi. Tak bisa ulangi waktu yang telah habis ini. Ku cari, akankah ku temukan kepingan yang telah hilang. Tak bisa, tak bisa. Sepenggal kisah dari masa lalu, telah terpendam usat makan waktu. Selama ini terlupa, telah terhenti asa. Sepasang jiwa yang tak pernah satu,
terbelenggu. Selama ini terluka, telah terkubur hilang. Kini tiada harapku padamu untuk selalu bersama, meski hati ingin hadirmu di sini. Kini tiada harapku padamu selalu bersama, meski hati ingin hadirmu di sini. Kini tiada harapku padamu selalu bersama, meski hati ingin hadirmu di sini. Kini tiada harapku padamu selalu bersama, meski hati ingin hadirmu di sini. In here, everything felt so good. The night surrounded